dan langsung petunjuknya Allah sendiri. Ini yang dibasuh. Yang seperti wudhu itu ibadah lain hampir tidak ada. Sholat aja cuman aqimus sholat warka'u ma'ar raki'in, ada wasjuduna. Jadi sholat itu ruku sujud nggak sampai seperti wudhu. Wudhu ini boleh dikatakan ibadah yang hebat, yang langsung ditunjukkan oleh Rasulullah. Pelaksanaan wudhu adalah bagian ini. Dan itu yang pertama kali melaksanakan adalah Rasulullah SAW. Jadi kata-kata wudhu kalau di fathah waktu ini menjadi air untuk wudhu. Kalau wudhu sendiri itu bercahaya dari doa ya doa wudhu'an. Dan ini ada sindiran hadis bahwa orang-orang yang rajin sholat nanti di alam mahsyar ada sebuah ciri yang khas, ghurrun muhajjalun, kepalanya bercahaya, wajahnya bercahaya, dan kakinya juga bercahaya, sehingga bagi malaikat tidak susah untuk mengelompokkan, wah ini kelompok ashabul yamin, ashab al-yamin yadkhuluna al-jannah. Dan ini adalah dari pelaksanaan wudhu itu sendiri. Babul wudhu'i, bab menerangkan tentang wudhu. An-niyatu wajibatun fit taharati minal ghusli wal wudhu'i wat tayammum inda kafatil ulama. Wala tasihhu taharatun illa biniyati. Niat itu wajib dalam taharah, dalam bersuci. Minal ghusli, baik taharah mandi. Mandi ini kalau taharah, kalau bersuci mandi, orang Sunda Angkas Bitung itu lain. Adus adalah adus itu mandi. Bagi orang Serang adus itu biasa. Kalau orang Rangkas adus itu yaitu mandi setelah gawe. Wal wudu'i, dan wudu, wat tayammumi, dan tayammum. Indah tafatul ulama, menurut seluruh ulama. Tidak ada yang makiwan. Wala tasihhu taharatu illa biniyatin, maka tidaklah sah taharah apapun, wudu, mandi, tayammum, kecuali dengan niat. Yang termasuk taharah juga izalatun najasah, tapi tidak memerlukan niat. Menghilangkan najis, menghilangkan najis itu tidak perlu niat. Karena izalah dengan menghilangkan itu sudah hasil maksud. Tapi kalau mandi ini harus ada niat.
supaya membedakan antara mandi biasa dengan mandi syar'i, mandi istilah. Wudu pun demikian pula. Koboi itu bisa berwudu itu. Artinya apa? Membasuh mukanya. Tapi kalau nggak diniati, ya tetap aja membasuh muka. Itu supaya membedakan itu. Dan sekaligus kalau wudu merupakan ibadah khas, ibadah yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada dua ayatnya dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum ilal ka'bayn. Nah itu kalau diberikan arti atau arti yang sebenarnya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholat, apabila kamu telah mendirikan sholat, sesuai dengan qoma itu fi'il madhi, berarti perbuatan yang telah dilakukan. Apabila kamu telah melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah wajah kamu. Nah, berarti pahamnya itu salat dulu baru kacau. Iya. Nah, lantas apa yang tersimpan di dalam idza kuntum itu? Kalau fi'il madhi untuk pelaksanaan yang akan datang itu adalah kepastian. Siddatut tahaqquk, merupakan kepastian. Kepastian ini diberikan tafsiran lagi, ai idza aradtum qiyamas shalat, apabila kamu mau, dan mau itu hampir sekali, ya, jaraknya itu sedikit sekali. Apabila kamu akan atau mau aradtum qiyamas sholati, mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum. Nah, baru enak. Maka disitulah telah kewajiban niat. Niat ini supaya membedakan antara wudu dengan sibulut. Iya. Coba aja sibulut membasuh kaki, kemudian membasuh tangan, membasuh kaki tanpa niat, ya biasa aja itu. Arek dahar pokok itu. Tapi bentuk khas manakala diniati. Niat itu apa? Niat itu adalah tujuan pasti yang tidak boleh berubah. Manakala niatnya berubah, batal pekerjaan yang telah diniati. Karenanya tatkala seseorang itu niat untuk berwudu, niat untuk berwudu itu muqtaronan bi fi'lihi, harus ditempatkan sejalan dan pada waktu awal melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, kira-kira 1 jam saya mau wudu, 1
wudhunya nanti sekitar jam 10. Itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Azam itu adalah kehendak kuat, bukan kepastian melaksanakan. Azam itu adalah satu keinginan yang kuat, sedangkan niat adalah kepastian untuk melaksanakan. Buktinya kepastian untuk melaksanakan tatkala dia mengambil air wudhu lalu dibasuhkan pada wajah, maka di situ berbarengan dengan nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku sampai yang panjang, niat aku wudhu karena Allah Ta'ala. Udah. Dan itu kan ada yang panjang itu. Nawaitu fardal wudhu birafil hadasil asghar billahi ta'ala fardan billahi ta'ala. Ya panjang. Itu bagi pemula boleh. Ya. Bagi anak-anak itu boleh. Kenapa? Supaya niat itu membimbing pekerjaan sampai selesai. Bagi kita cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kalau mau buru-buru ya, kenapa nggak fardu wudu? Apakah ada wudu yang fardu apabila tidak menghadapi ibadah-ibadah yang fardu? Tidak, kecuali ibadah sunnah. Kemudian wudunya ini kedua atau ketiga yang disebut tajdidul wudu. Kalau tajdidul wudu artinya memperbaharui wudu, dan itu nggak wajib. Ini supaya kita mengerti tentang kedudukannya. Hanya ada persoalan lagi, itu yang diucapkan niat atau bukan? Bukan. Yang diucapkan itu melafalkan niat. Kalau niat itu tetap ada di dalam hati. Misalnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Di dalam hatinya kosong, tidak niat, ya sama aja, belum niat itu. Dan ini bisa diukur pada ibadah-ibadah makruh yang lain. Bahkan Imam Abi Hanifah menjelaskan bahwa at-talaffuz bin niyah bid'ah. Melapatkan niat pada ibadah-ibadah makruh itu bid'ah. Jadi kalau ada misalnya sekarang mengatakan bid'ah, Imam Abu Hanifah udah dahulu mengatakan taat talaffuz bin niyah. Tetapi di antara para imam, antara lain Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu talaffuz bin niyah menganggap sebagai sunnah. Apa kedudukannya sebagai sunnah? Liyu'awinal lisanul qalba, supaya orang-orang yang masih awam, supaya ucapan kita, lawan kita itu menolong hati ingat terhadap kita ini lagi berwudu. Liyu'awinal lisanul qalba, supaya lisan kita bisa menolong
suasana di dalam hati. Itu sunnah. Dan niat dalam satu ibadah ada yang hebat, bukan sekedar sunnah talafuznya, tapi ditubuhkan, diragakan, yaitu adalah niat pada haji dan umrah. Itu diragakan, itu ditubuhkan itu. Ya. Bagaimana diragakan itu ditubuhkannya? Bagaimana niatnya? Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Itu wa ahram itu di bawah niat. Nah, kalau perempuan memang tidak ada bedanya pakaian ihramnya antara busana muslim yang dipakai yang penting menutupi aurat. Tapi bagi kaum laki-laki yang namanya pakaian ihram itu khas. Apabila tidak pakai pakaian ihram, batalnya. Itu yang ditubuhkan. Disamping diucapkan, diragakan oleh Tuhan. Hebat sekali di dalam haji. Sehingga sepanjang pelaksanaan haji, jika ihramnya tidak batal, niatnya maksudnya, maka hajinya sah. Tapi di tengah-tengah pelaksanaan haji, paling-paling sekitar 2 hari 2 malam pakai pakaian ihram itu, dia apabila mengambil haji ifrad, maka dia sah hajinya sepanjang 2 hari. Kalau umrah paling beberapa jam doang. Ini termasuk ini yang ada kandidat yang mau atau umrah itu. Sejak mengambil mikot, kemudian berpakaian pakaian ihram, maka sepanjang dia memakai pakaian ihram, maka umrahnya sah. Wa qala Abu Hanifah la yaqtaqiru syai'un min dzalika ila niyyat illa tayammum. Ini satu pendapat yang nyentrik. Berkata Imam Abu Hanifah, la yaqtaqiru syai'un min dzalika ila niyyat. Tidak dibutuhkan sesuatu dari taharah itu, al-ghuslu, al-wudu, termasuk izalatun najasah, kepada niat kecuali tayamum. Kalau tayamum ini perlu niat. Sebab apa? Yang namanya debu nempel itu harus ada kesengajaan. Tidak ada kesengajaan, debu itu apabila kita jalan-jalan, apalagi di padang pasir, pasti nempel. Nempel ke wajah, nempel ke tangan. Oleh karenanya menempelkan debu pada anggota tertentu itu berkewajiban niat, supaya mempunyai tujuan bahwa nempelnya debu itu adalah untuk ibadah. Tayamum itu. Wa innahu la budda fihi minan niyyah. Maka sesungguhnya tidak boleh tidak bihi di dalam tayamum tersebut minan niyyah dari niat. Karena wajib berwudu itu. Wa mahallun niyyati al-qalbu. Tempatnya niat itu ya pasti di dalam hati. Kalau ucapannya nyanyi keras, tetapi di dalam hatinya kosong dari tujuan dia yang lakukan, maka sama saja itu tidak niat.
lebih baik lebih baik nahanam sejenak dalam arti nancurkan niat di dalam hati dibanding dengan mengucapkan atau dalam niat tetapi di dalam hatinya kosong, tidak sah. Jadi kalau adus. Nah, kalau mandi itu bagaimana niatnya? Karena mandi itu tidak ada satu anggota mandi yang harus didahulukan, sama hukum. Bagaimana orang yang nyemplung mandi dengan cara nyemplung, lalu niatnya bagaimana? Nah, atau terjun ya di situ. Pada ketika tubuh kita terkena air, maka disitulah kita niat. Ya. Kalau yang biasa-biasa aja di kamar mandi, yang biasanya itu kita harus mendahulukan yang bagian atas, ya, kepala. Disitulah mulai niat. Begitu dikucurkan air atau showernya ini dihidupkan, disitulah mulai niat. Nawaitul ghusla fardhon lillahi ta'ala. Cukup. Enggak begini yang biasa-biasa. Nawaitul ghusla min jami'il badani, ya kan? Fardhon lillahi ta'ala. Cukup nawaitul ghusla fardhon lillahi ta'ala. Yang penting nanti dalam mandi itu semuanya terkena air sampai selepet. Dan awas nih bagi ibu-ibu yang sering kali, jangan pakai sampo terlebih dahulu. Iya. Jadi kalau kita mandi ada, mandilah dengan air mutlak itu sampai bersih, sampai rata, sampai dibujal juga artinya basah gitu ya. Nah, setelah beres semuanya baru silakan pakai sampo. Mengapa? Karena kalau nyampo duluan dan mandi kita belum selesai, air itu terkontaminasi dengan sampo sehingga tidak lagi menjadi air mutlak, qadirun mutahhirun, karena tercampur sampo. Nah, ini teknis yang seringkali dilupakan. Jadi cara untuk mandi besar, mandi hadas, jangan pakai apa-apa dulu, sabun atau apa. Setelah beres semuanya terbasahi, baru silakan pakai sampo atau pakai sabun. Wal kamal an yantiqa bilisanihi bima nawahu bi qalbihi. Nah, ini pendapat selain daripada Imam Abi Hanifah. Wal kamal, adapun yang sempurna, ayyantiqa bilisanihi, mengucapkan dengan lisannya seseorang, bima nawahu, dengan apa yang dia niat pada mak tersebut, kepada sesuatu yang dia niati. Mandi, wudu, tayamum, sempurnanya itu adalah diucapkan, yang disebut talaffuz bin niyat. Wa qala Malik, dimana wahu bi qalbihi, di dalam hatinya. Wa qala Malik, yukrahun nutqu bil lisan,
Imam Malik memandang makruh mengucapkan niat dengan lisan. Walau tasara ala niyati bi qalbihi ajza'ahu bil ittifaq bi khilafi aksihi. Walau tasar, seandainya seseorang meringkas ala niyati, niat di hatinya ada, ajza'ahu bil ittifaq, maka sah kepada orang yang niat itu bil ittifaq, yang niat dalam hati itu dengan sepakat para imam. Bila bi'aksihi, beda dengan sebaliknya, ngomong tapi enggak ada di dalam hati, enggak jadi.